Para jin, para malaikat dan Nabi Adam itu masih berada di surga. Bumi belum diciptakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Visitati ayam, alam semesta dalam 6 masa. Hari Ahad sama hari Senin itu menciptakan bumi terlebih dahulu. Kemudian hari Selasa sama Rabu menciptakan langit. Kemudian hari Kamis sama Jumat kembali ke bumi untuk menciptakan segala sesuatu penunjang kehidupan manusia. Karena Allah sudah menaskan bahwa Nabi Adam akan melakukan suatu dosa besar di surga, akhirnya membuat beliau diusir turun ke bumi. Setelah alam semesta ini terbentuk dalam Visitati ayam atau 6 masa, kemudian kisah yang sangat kita ketahui bahwasanya Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon kuldi yang berbuah kuldi. Tapi karena hasutan iblis yang merasa iri dengki terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, menghasut sehingga Nabi Adam memakan buah kuldi, padahal mendekat saja tidak boleh, apalagi sampai dimakannya. Singkat cerita, Nabi Adam diusir atau dikeluarkan turun ke bumi beserta iblis. Iblis diturunkan di atas laut, maka dari itu singgasananya iblis itu berada di atas lautan. Nah, sedangkan Nabi Adam diturunkan di daerah, kalau sekarang ini insya Allah Sri Lanka. Sedangkan pasangannya Ibu Hawa ini sebelum proses penurunan ini diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang bagian kanan paling atas, tulang rusuk yang paling bengkok. Maka dari itu nas hadis, seorang perempuan ini ibaratnya seperti tulang rusuk yang bengkok. Apabila kita membiarkannya, tidak memberikan pemahaman yang baik, tidak mendidiknya, maka dia akan terus bengkok. Tapi kalau kita memberikan pendidikan dengan cara yang tidak tepat, terlalu keras, maka dia bisa patah. Ini adalah ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil. Setelah Nabi Adam diusir turun ke bumi, itu adalah proses alam ruh. Baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh-ruh manusia sebelum ada anak cucu Adam yang terlahirkan. Nah, ini adalah alam pertama kita semua yang ada di sini. Alam ruh. Kemudian Nabi Adam itu diberikan ilham untuk bisa dalam tanda kutip melakukan suatu hubungan antara suami istri, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ruh-ruh tersebut dengan tujuan untuk meniupkan ke dalam janin. Nah, ini kita masuk ke fase kedua. Kenapa nama sesuatu yang masih ada dalam perut kita itu disebut dengan janin? Istilahnya hampir sama seperti jin. Dalam hal ini adalah sesuatu yang gaib, tidak kita ketahui. Maka dari itu alam kedua setelah alam ruh adalah alam kandungan atau alam janin. Setelah di alam janin ini, Nabi Adam menurunkan banyak keturunan, yakni 20 anak kembar semua. Jadi totalnya 40 anak. Ini keturunan Bani Adam yang generasi awal. Nah, setelah penciptaan ruh masuk ke alam kandungan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ruh tersebut dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu birabbikum." Benarkan saya itu adalah Tuhanmu? Para ruh menjawab kompak, "Qalu bala syahidna." Ya benar, engkau adalah Tuhan kami. Jadi di sini pembelajaran kedua yang bisa kita ambil bahwasanya setiap manusia itu fitrahnya adalah muslim, berserah diri. Yang menjadikan kita Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang yang beragama lain bahkan tidak beragama
adalah keluarga atau orang tua, karena fitrah setiap ruh adalah qalu bala syahidna, iya benar engkau adalah Tuhan kami. Itu nas dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke 172. Nah, ini diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala agar di akhirat nanti kita tidak beralasan karena tidak mengetahui kebenaran agama Islam. Nah, kemudian setelah kita masuk ke alam kandungan, Allah memberikan gambaran menurut nas hadis, catatlah semua amal perbuatannya, baik buruknya, husnul khotimah atau su'ul khotimahnya, rezekinya, kemudian usianya, kemudian segala macam yang melekat dalam dirinya itu dituliskan semua dan sama malaikat dinaikkan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita umat manusia mungkin pernah merasa, saya kok sudah pernah melakukan aktivitas ini, saya kok pernah melakukan ini, saya kok pernah berkumpul seperti ini. Kita merasa sudah pernah melakukannya. Itu sesungguhnya adalah penggambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semacam sekilas tentang segala perjalanan hidup manusia. Ini dalam istilah ilmiah dikenal sebagai deja vu atau mengulang kembali seakan-akan kita pernah melakukan itu. Nah, ini penyebab mengapa bayi saat pertama kali dilahirkan mereka pasti menangis. Tidak ada bayi yang dilahirkan ketawa ngakak. Pasti ketika dilahirkan pertama kali menangis. Karena mereka itu merasa takut hidup di dunia ini. Mereka sudah nyaman di alam ruh. Sedangkan kalau hidup di dunia ini banyak sekali cobaan yang bisa jadi nauzubillah membawa mereka ke tempat yang buruk, dalam hal ini tempat kembali yang buruk, yakni neraka, nauzubillah. Nah, setelah kita masuk ke alam ruh, kita terlahir di dunia melalui rahim seorang ibu. Nah, pada saat kita lahir, kita beranjak dewasa, kita prosesnya hidup itu menunggu mati sejatinya, karena kematian itu begitu dekat. Seperti nas hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Muslim, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini nikmat sekali, lezat istilahnya. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, memakan makanan yang enak, itu adalah suatu simbol kenikmatan juga. Maka dari itu kita dituntut untuk senantiasa mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidaklah abadi, tidaklah kekal. Kita pasti akan meninggalkan dunia fana ini cepat atau lambat, tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Bahkan bayi yang masih belum dilahirkan, masih dalam kandungan itu bisa meninggal. Balita bisa meninggal, remaja bisa meninggal. Jadi kematian ini sangatlah pasti dialami oleh setiap manusia. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-57. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya kepada Kamilah segala sesuatu akan kembali. Nah, dari sini setelah manusia hidup, manusia akan mati. Proses kematian ini, istilah kita dalam kehidupan ini mungkin disebut sebagai transit. Ruh kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu transit dulu di alam yang bernama barzah atau dinding pembatas. Maka dari itu pembelajaran ketiga yang harus kita pahami, bahwasanya orang yang meninggal itu ruhnya sudah tidak bisa kemana-mana, sudah berada di alam barzah atau dinding pembatas. Mungkin di daerah-daerah atau di tempat yang mungkin pemahaman Islamnya bisa dibilang masih minim, menganggap bahwasanya orang yang sudah meninggal itu bisa kembali ke rumahnya pada saat 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 1000 dan sebagainya. Itu adalah pemahaman yang keliru dan perlu kita luruskan. Jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang tidak ada nas atau dalil bahkan dari Al-Quran maupun
hadis. Nah, apabila ada orang yang meninggal sedangkan dianggap ruhnya itu gentayangan, pernah melihat sosoknya, ketahuilah bahwa itu adalah jin yang menyerupai orang tersebut. Karena ruh dari orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa kemana-mana. Dia berada di alam barzah atau alam kubur. Nah, di dalam alam kubur ini yang perlu kita pahami, ketika para peziarah yang terakhir 7 kali langkah dari peziarah terakhir meninggalkan makam tersebut, 2 malaikat akan datang. Malaikat Mungkar dan Nakir yang akan menanyai si almarhum atau almarhumah itu di alam kubur. Dari hadis ada 2 dalil. Yang pertama 3 pertanyaan, hadis yang lain menyatakan ada 6 pertanyaan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ketika ada orang yang meninggal, maka 2 malaikat akan bertanya. Pertanyaan pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang yang beriman otomatis akan menjawab Allahu Rabbi. Pertanyaan kedua, ma dinuka, apa agamamu? Akan menjawab orang yang beriman al-islamiddin. Kemudian pertanyaan ketiga, ma nabiyuka, siapakah nabimu? Orang beriman akan menjawab Muhammadin nabi. Itu nas yang pertama. Nas kedua ada 6 pertanyaan. Setelah berhasil menjawab 3 pertanyaan, ada 3 pertanyaan lagi. Ma kita buka, pertanyaan keempat. Jawabannya adalah Al-Quranul Karim. Pertanyaan kelima, ma kiblatuka, jawabannya adalah Al-Ka'bah kiblati. Terus pertanyaan terakhir itu ma ikhwanuka, siapakah para sahabatmu atau saudaramu? Jawabannya adalah muslimin wal muslimat ikhwanuka. Ini tidak bisa kita hafalkan. Mungkin di dunia kita bisa menghafalkan, tapi saat di alam barzah nanti otomatis. Kalau kita beriman, insya Allah kita akan menjawabnya dengan lancar. Dan apabila kita kafir, bisa jadi kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Setelah berada di alam barzah, alam berikutnya adalah alam kehancuran semesta. Nah, ini proses transit di alam barzah inilah kita itu menunggu datangnya hari kiamat. Maka dari itu mungkin di antara kita berpikir, bagaimana ya nasibnya orang yang sudah meninggal mendahului kita semua. Nah, beliau-beliau yang sudah meninggal, almarhumah itu menunggu sampai hari kiamat nanti berada di alam barzah tersebut. Saat tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang pertama, seluruh malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari langit. Karena langit pun akan digulung, bumi akan dihancurkan, seluruh manusia yang ada di dalamnya, hewan, jin akan mati semua, kecuali para malaikat yang sudah diperintahkan untuk pergi terlebih dahulu. Itu tiupan pertama. Karena menurut nas hadis, malaikat Israfil itu 3 kali meniupkan sangkakalanya. Tiupan kedua membunuh para malaikat. Nah, setelah malaikat itu habis, hanya tersisa beberapa malaikat yang diberikan izin oleh Allah untuk tetap hidup. Salah satunya 3 malaikat utama, yakni malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam yang meniup sangkakala itu sendiri. Yang ketiga adalah malaikat Israel, pencabut nyawa, dan 8 malaikat penggotong arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat semua sudah meninggal, kita masuk ke ranah tiupan ketiga. Tiupan ketiga ini adalah tiupan kebangkitan. Maka dari itu manusia diciptakan untuk menuju ke akhirat, dan satu-satunya hal yang tetap abadi adalah sulbi atau tulang ekor manusia. Ini sudah diteliti oleh para ilmuwan bahwa tulang ekor manusia itu tidak bisa hancur meskipun dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, dilebur dimanapun, dihancurkan dengan alat apapun, tidak akan bisa hancur karena manusia akan dibangkitkan melalui tulang ekor tersebut. Hari kebangkitan ini, manusia setelah tiupan ketiga oleh malaikat Israfil, semua manusia bangkit, dan bangkitnya manusia itu sesuai dengan wafatnya.
Mungkin orang yang wafatnya sedang sholat, bangkitnya itu insya Allah sedang sholat. Nauzubillah, begitupun sebaliknya orang yang sedang maksiat, bangkitnya pun akan seperti itu. Maka dari itu sesuai dengan nas hadis juga, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, dari itu kita biasakan untuk melakukan aktivitas yang baik-baik. Setelah proses kebangkitan, fase berikutnya kita digiring untuk masuk ke padang mahsyar. Nah, pada saat masuk ke padang mahsyar ini, penggambaran Rasulullah SAW, manusia itu seperti belalang. Belalang yang sangat banyak, kalau kita di desa pasti sering melihat, saat terbang itu bergerombol, seperti laron juga. Lah, manusia digambarkan seperti itu saat digiring menuju ke padang mahsyar. Sedangkan di padang mahsyar itu matahari diposisikan hanya 1 mil di atas kepala kita, begitu dekat. Sehingga banyak manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang lehernya memanjang, kemudian amal perbuatannya itu yang akan menyelamatkannya. Dan terlebih sedekah-sedekahnya. Dalam padang mahsyar nanti orang ada yang dinaungi oleh mungkin kertas koran, ibaratnya seperti payung, ada juga terop dan sebagainya. Itu sesuai dengan sedekah yang sudah diberikan selama dia hidup. Proses berikutnya setelah kita masuk ke padang mahsyar itu adalah fase syafaat. Nah, setiap nabi dan rasul didatangi oleh umat manusia. Didatangi oleh umat manusia dari Nabi Adam menolak karena tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian para umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai setelah kita nanti berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian ke Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian ke Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Yang terakhir ke Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya beliau pun bersedia untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Singkat cerita, Allah memberikan syafaatnya melalui perantara Rasulullah Muhammad SAW. Setelah fase syafaat ini, manusia akan datang ke yaumil hisab atau fase di mana menghitung setiap amal perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia. Di fase inilah banyak terjadi sesuatu yang mungkin kita sudah paham tapi belum untuk dipraktekkan. Salah satunya adalah orang-orang akan meminta kisos atau meminta pertanggungjawaban, atau bahasa kasarnya itu menagih tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap orang tersebut. Nah, sesuai dengan nas hadis bahwa seekor kambing yang tidak bertanduk, dia ditanduk oleh kambing yang bertanduk, maka kambing yang tidak bertanduk nanti di fase ini akan diberikan tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan membalas apa yang sudah dilakukan oleh kambing bertanduk itu. Setelah fase hisab, kita lanjut lagi ke fase pemberian buku catatan. Nah, orang-orang yang beriman ini akan menerima buku catatannya dari tangan kanan. Sedangkan orang-orang kafir, munafik, fasik itu akan menerima buku catatannya dari tangan kiri. Nah, ini tidak bisa kita ancang-ancang, oh buku catatanku mau datang, terus siap-siap pakai tangan kanan. Tidak bisa, itu otomatis juga. Kalau beriman pasti menerimanya dari tangan kanan. Kalau selain orang yang beriman, kafir, munafik dan sebagainya, itu akan menerima buku catatan dari tangan kirinya. Setelah kita masuk ke fase pemberian buku catatan, kemudian kita digiring untuk masuk ke fase mizan atau timbangan, di mana amal perbuatan yang sudah kita dapatkan, raih selama di dunia itu akan ditimbang, baik mana besar mana antara pahala ataupun dosanya. Nah, setelah di fase ini manusia itu kembali digiring untuk masuk ke fase telaga. Nah, di telaga ini semua nabi dan rasul mempunyai telaga.
Tapi telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut nas hadis, warna telaga airnya, warna air dari telaga tersebut lebih putih daripada susu, lebih sejuk daripada embun, dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang meminum dari telaga itu, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini penegas bahwa semua nabi dan rasul itu sangat menyayangi umat-umatnya. Tapi kita tahu bahwa Sayyidul Anbiya, nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar sebagai nabi penutup, nabi akhir zaman yang tidak ada nabi setelah beliau. Nah, setelah kita masuk ke fase telaga, fase berikutnya kita akan melewati sirot atau jembatan Sirotol Mustaqim yang akan menggiring kita, entah itu masuk ke surga atau naudzubillah sebagian manusia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam fase ini manusia benar-benar berada di ujung tanduk. Setiap amal perbuatannya itu yang akan menentukan kehidupannya. Nah, di jembatan Sirot ini lebarnya itu seperti halnya sehelai rambut yang dibelah 7. Bisa kita bayangkan rambut itu tipisnya seberapa dan itu dibelah 7 lebarnya jembatan Sirot yang akan dilalui setiap umat manusia untuk menuju surga. Nah, nas hadis menyatakan juga bahwa sangat tajam sekali jembatan Sirot ini. Ada orang yang melewatinya itu seperti kilat, saking cepatnya langsung sampai ke ujung Sirot. Padahal menurut riwayat penggambaran perjalanan Sirot itu seperti halnya 700 tahun perjalanan. Bisa kita bayangkan dari Surabaya Madiun aja 4 jam 5 jam. Sedangkan kita melalui Sirot itu sejauh 700 tahun. Sedangkan dengan jembatan yang seperti itu, ada yang cepat sekali seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti orang yang berlari kencang, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang bahasanya itu ngesot, ada yang tiarap juga. Itu tergantung dari amal perbuatan yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Maka dari itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, hendaklah kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena apa yang kita miliki sekarang itu tidak akan kita bawa mati. Seperti nas hadis dari riwayat At-Tirmizi, seseorang yang sudah meninggal atau jika ada orang yang meninggal, maka terputuslah segala sesuatu dirinya dengan dunia ini, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak solih maupun solihah. Insya Allah ketiga hal ini sudah kita lakukan. Tapi yang ingin saya sampaikan, mari kita melakukan dengan lebih intens lagi. Yang pertama untuk bersedekah jariahnya, kemudian mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada siapapun, dan yang terakhir mendidik anak-anak kita, anak cucu kita agar menjadi anak yang solih maupun solihah. Karena kita jangan sampai terlena dengan harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diingatkan dalam nas hadis riwayat Muslim. Bani Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal apa yang menjadi harta sesungguhnya baginya adalah apa yang ia makan hingga habis, kemudian apa yang ia kenakan hingga usang, dan yang terakhir apa yang ia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari nas hadis ini jelas bahwa yang dimaksud dengan harta kita sesungguhnya itu bukan investasi, bukan juga tabungan, bukan juga aset-aset yang kita kumpulkan. Karena dari nas ini jelas menyatakan bahwa harta yang sesungguhnya kita miliki adalah apa yang kita makan hingga habis. Itu menjadi harta kita. Yang kedua, baju atau pakaian yang kita kenakan hingga usang atau rusak. Yang ketiga, harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dan berkaitan juga dengan nas hadis riwayat Abu Daud
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal, para malaikat akan membahas apa yang sudah ia lakukan. Dalam hal ini yang dilakukan selama hidup, amal perbuatannya. Akan tetapi manusia akan membahas apa yang sudah ia tinggalkan. Dalam hal ini harta kekayaan sebagai warisan. Nah, kalau bicara tentang hal waris ini sangat riskan sekali, karena kita tahu bahwa jika kita tidak mendidik anak-anak dengan baik menjadi anak-anak yang solih-solihah, perkara waris ini bisa memecah belah antar keluarga, antar saudara, berebut harta waris. Maka dari itu pentingnya kita mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang solih-solihah. Dan yang terakhir, bahwa setiap umat manusia ini diwajibkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalil dari Al-Qur'an, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ini sebagai sedikit gambaran dalam proses perjalanan manusia menuju akhirat. Yang perlu kita tanamkan adalah di dunia ini adalah sementara, kita masih berada di fase ketiga, masih ada tahapan ataupun fase yang akan kita lalui nanti. Maka dari itu kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya selama masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas waktu serta perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.